Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مبتغي يا مصطفى بلغ مقاصدنا إننا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كحج حسبي الله من معلم حج غاير من حج عبد الرحيم من حج باصة من وإلى أرواح والدنا زبيدة بنت حج حسن وإلى أرواح كرم صالح وإلى أرواح Jamiah Komplek PLN Pulau Kambing, Pulau Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Anak Koja Klender, waliman assasa hadal masjid wa jami'a ahli hadirin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Shalom. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun wa al lazimkan, biasakan ya, untuk segera melaksanakan sholat di awal waktu. Ini kita sedang diingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat di awal waktu, karena sekarang banyak orang yang sudah mulai lalai sholatnya itu di penghujung. Kadangkala
sholat duhur berdekatan dengan sholat asar. Ada orang yang selesai salam sholat duhur, kemudian terdengar suara azan. Jadi adanya di penghujung. Kata dia sekalian berwuduknya. Ya, karena apa? Karena sholat duhurnya kan sekarang jam 2 lewat, kurang dari jam 3 gitu ya. Bihaitsu la yu'addinul mu'adzinu likulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjidi. Dengan sekiranya tidaklah adzan oleh petugas adzan likulli maktubatin bagi semua sholat fardu illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjidi, kecuali engkau telah berwudu dan telah hadir di dalam masjid. Nah, itu yang bagus ya. Yang bagus sebelum muadzin mengumandangkan suara azan, dia sudah ada di dalam masjid dengan menyelesaikan wudhunya. Nah, yang cakep begitu tuh. Ya, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang-kadang orang yang dinas dan sebagainya itu, mereka tentunya tidak bisa menyesuaikan di awal waktu. Saya seringkali ya datang ke masjid suatu perusahaan ya, itu kadang-kadang jamaahnya masih dikit. Saya datang masih dikit ya. Ya, saya pikir jamaahnya cuma segini. Kalau emang segini tidak cukup, saya mau iadah. Belakangan ternyata terus berdatangan. Kenapa? Karena jam istirahatnya itu digunakan buat bersih-bersih, kadang dia makan dulu dan sebagainya. Makanya khotib yang bijak itu, yang disukai oleh karyawan di perusahaan-perusahaan itu, yang khutbahnya tidak terlalu lama. Ya, jadi mereka bisa beristirahat walau sejenak ya. Nah, meluruskan badannya dengan cara lonjoran dan sebagainya. Apalagi kan sekarang waktu zuhurnya jam 11 lewat ya, jam 12 kurang ya, hanya setengah 12 lewat sedikit ya. Kebanyakan sekarang ya orang paling khutbah dengan sholat jam 12 lewat sedikit sudah selesai gitu ya. Fa illam taf'al dzalika, jika engkau tidak bisa melakukan hal itu, fala aqalla min an ta'khudha fil istidadi lis-sholati min hina tasma'ul adana. Maka kalau tidak bisa seperti itu ya, muadzin azan,
sudah berposisi ada di dalam masjid dan sudah wudu. Kalau enggak, fala aqalla, jangan kurang min anta khuda fil istidadi lis-sholati, ya. Jangan kurang engkau sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat min hina tasma'ul adana, sejak atau ketika engkau mendengar suara adzan. Saya punya keluarga, ya, adiknya ibu saya tinggal di satu tempat, ya. Itu kalau kita lagi bicara, lagi ngobrol-ngobrol dengan suaminya, dengan anak-anaknya gitu, ya. Ketika terdengar azan di masjid sekitar itu, mereka langsung izin yang laki-laki. Ya, izin langsung ngambil kopiah, langsung ngambil sarung, ya. Nah, ada yang wudhu di rumahnya, ada yang wudhunya langsung ke masjid. Dan saya perhatikan hal itu seringkali ketika saya main ke rumah beliau itu. Jadi di lingkungan sekitar itu sudah menjadi biasa kalau sholat jamaah itu memang cukup banyak gitu, ya. Karena ada kesadaran yang cukup tinggi. Tapi kalau nggak bisa, sekali lagi kan kita harus menyesuaikan, ya, dengan dinas, ya, dengan tugas, ya, disesuaikan saja. Sekurang-kurangnya tidak sampai mepet waktu menjelang sholat berikutnya, ya. Tapi semakin awal semakin baik. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu fadlu awwalil waqti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunya. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan, ya, keistimewaan awal waktu, ya, dibandingkan akhir waktu, ya, kafadlil akhirati ala dunya, bandingannya seperti akhirat dan dunia. Jadi seperti itu, ya, keistimewaannya. Jadi jauh nilainya. Kalau kita kebetulan tidak sholat di masjid, seandainya karena ada satu dan lain hal, kita nggak di masjid, di rumah atau di mana, nggak apa-apa. Tapi usahakan awal waktu. Makanya bagus sekali, ya, panitia itu seringkali ketika ada acara, mereka pada saat pukul 12 itu ada isoma, ya, istirahat untuk sholat dan makan. Saya lagi hari Kamis diminta untuk menjadi narasumber binwin, ya, pembinaan perkawinan untuk pasangan-pasangan calon mempelai, ya. Diminta semua pasangan
calon suami, calon istri hadir. Sama panitia saya dipesan, Pak Saifullah, nanti sebelum zuhur supaya sudah selesai. Nah, kenapa kalau nanti pembicaraannya melebar ke sana kemari? Panitia tidak menyiapkan makan siang. Makan hanya untuk narasumber gitu. Jadi disiasati supaya 11:30 udah selesai begitu ya. Ya mungkin karena nggak ada anggarannya kali itu. Ya gitu. Pak Prabowo ketemu Ridwan Kamil aja pakai makan nih ya. Ada anggarannya rupanya. Nah, itu. Mestinya sih kalau bin-win itu waktunya panjang. Udahnya panjang, nggak cukup 1 hari. Karena kan itu pembinaan untuk sepanjang kehidupannya ya. Tidak cukup hanya sebentar. Makanya belajar dari para orang tua itu di masyarakat pedesaan dan dahulu juga di Jakarta, ketika akan ada pernikahan itu mempelai wanitanya dititip di rumah orang-orang yang dianggap sesepuh, guru, lalu mereka digembleng bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana seorang istri dan sebagainya. Setiap hari mereka membaca, diajarkan kitab yang namanya kitab-kitab Melayu semacam Yawaki dan sebagainya. Kemudian juga dibacakan kitab yang namanya Uqudul Jain, ya, hubungan suami istri harus seperti apa. Itu biasanya berhari-hari. Ya, saya ingat dulu masih ada ibu saya itu biasanya calon mempelai wanitanya itu berhari-hari nginep di rumah saya ya. Karena kebetulan dulu kan di rumah saya belakangnya itu asrama putri ya, asrama putri itu di rumah saya gitu. Kalau putra di Al-Wataniyah. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah gitu ya. Sekarang seringkali baru setahun 2 tahun ya, belum lama udah rame viral. Mestinya jangan viral. Nah, internal aja. Nanti kalau seandainya masing-masing ada merasa itu suatu kekeliruan, kan rujuknya enak. Kalau sudah viral kan rujuknya kagak enak itu, karena udah masing-masing keluar kalimat yang tidak bagus, ditambah lagi pakai pengacara, panjang urusannya dah gitu ya. Waktunya mau rujuk kagak enak sudah. Ya, makanya di dalam syariat agama kita dikasih kesempatan selama belum habis masa iddah. Bila terjadi keinginan untuk rujuk, rujuknya itu nggak perlu pakai wali nikah, nggak perlu pakai 2 orang saksi. Yang penting ada di masa iddah. Kecuali masa iddahnya sudah selesai, bisa menikah ulang dengan adanya wali nikah plus 2 orang saksi. Selama bukunya belum dibatalkan oleh pengadilan agama, maka buku yang lama bisa digunakan. Tapi kalau sudah dibatalkan, sudah keluar akta cerai, maka harus daftar nikah ulang ya. Ya kayak kasus artis itu yang tempo hari saya cerita di sini, itu kan pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Makanya sekarang
akan ada isbat ya di pengadilan Jakarta Selatan itu ya. Nah, jadi kemarin Kepala KUA Setiabudi itu kebetulan kawan saya ya. Belum ada pernikahan, daftar pernikahan, karena artis itu harus menunggu sidang isbat dari pengadilan agama. Padahal pernikahannya biayanya cukup mahal. Yang dahulu pernah saya bilang, yang kepala KUA-nya itu copot, ya, pernikahan Rizky Febian dengan Mahalini, ya. Jadi hati-hati, dia bermainnya dengan calo, yang dapat duit calo, ya, yang babak belur kan yang lain, gitu. Nah, makanya sekarang akan ada isbat dari pengadilan agama yang sudah didaftarkan. Nah, nanti setelah didaftarkan, adanya surat isbat itu dibawa ke kantor urusan agama, nanti bisa dikeluarkan buku nikahnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika akan ambil menantu, ya, mau dapat menantu, itu kalau nggak ada wali nikahnya jangan sembarangan. Karena kalau nggak ada wali nikahnya, ayah nggak ada, kakek nggak ada, saudara kandung nggak ada, saudara satu ayah nggak ada, keponakan anaknya kakak nggak ada, sepupu nggak ada, itu yang membuat sahnya pernikahan adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala KUA, ya, hati-hati. Nah, itu bisa jadi masalah nantinya, apalagi kalau mungkin kalau bukan public figure sih nggak ada masalah kali, tapi kalau public figure, wah bahaya, itu kan ada kamera di mana-mana itu ya. Nah, ini buat perhatian. Itu kasus yang pertamanya itu kepala KUA-nya itu copot itu ya. Yang dapat duit banyak calo ya, kepala KUA yang copot. Nah, karena gara-garanya kepala KUA itu tidak teliti menandatangani buku nikah yang disodorkan oleh calo, akhirnya bermasalah gitu ya. Kenapa? Karena wali nikahnya nggak ada, karena kan mahal ini kan mu'alaf ya, nggak ada gitu ya. Itu kasus. Tapi terus belakang diproses dihalalkan, makanya akan keluar buku nikah, tetapi setelah ada sidang isbat gitu. Bukan hanya menentukan Ramadan dan hari raya saja, tapi harus ada sidang isbat ya. Kayak sekarang ada orang, saya nyeleweng sedikit nggak apa-apa ya, ada orang yang nikahnya itu secara sirri di bawah tangan, di bawah tangan nikah sirri. Ternyata dalam pernikahan yang sudah sekian lama, lalu punya anak kan gitu ya. Nah, itu bisa nanti dikeluarkan buku nikahnya kalau pasangan itu mendaftarkan diri di pengadilan agama wilayah setempat. Katalah Jakarta Timur, nah dia harus ke daerah Ciracas sana tuh pengadilan agamanya. Dahulu dekat di sebelah kantor kelurahan, karena sekarang tidak cukup area parkirnya, jadi ada di daerah Ciracas sana gitu. Kalau misalnya wilayah Jakarta Pusat, itu dekat apa namanya, Pasar Rawa Kerbau. Nah ya, dulu namanya Rawa Kerbau. Itu sekarang sebelum Pasar Rawasari atau apa namanya ya, dulu Rawa Kerbau ya gitu. Jadi
Itu ada solusi. Kenapa? Karena nanti dia bisa punya buku nikah, gitu ya. Kalau mau bikin paspor kan enak, gitu ya, atau dokumen lainnya. Jadi hati-hati, jangan tergiur yang praktis-praktis, tapi pada akhirnya dokumennya bermasalah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalul waqti ridwanullahi wa akhiruhu afwullahi. Awal waktu itu merupakan keridhaan Allah, dan akhir waktu itu maafnya Allah. Jadi kalau ada seorang hamba sholatnya di awal waktu, itu Allah senang, Allah ridho sama yang bersangkutan. Tapi kalau dia sholatnya di akhir waktu, itu dia mendapatkan maaf dari Allah. Jadi udah mepet ya dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati. Karena dalam banyak keterangan itu malaikat laporan. Nah, ya kayak tadi nih subuh, yata'aqabuna malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Itu ada sip pergantian malaikat, malaikat yang tugasnya malam dengan malaikat yang tugasnya siang, gitu. Dalam banyak keterangan itu malaikat yang tugas malam itu pagi subuh itu dia akan laporan, gimana hambaku si fulan, ini ya Allah subuh masih tidur aja, orang-orang udah selesai pada sholat, udah ini di absen itu. Ya kayak anak sekolah di absen sama gurunya, ya si A, si B, si C gitu. Gimana hambaku sepulang gitu. Walaupun Allah Maha tahu segalanya, tapi itu sebagai bentuk supaya hambanya menjadi sadar. Sore harinya juga begitu. Ketika dilaporkan, gimana? Sepulang belum sholat asar ya Allah, masih nonton sinetron nggak kelar-kelar, dari mulai melek mata, selesai berita kan ada aja sinetron itu ya, gitu. Tapi bukan ibu-ibu, kalau ibu-ibu beda ya, ibu-ibu jamaah Nur Amal beda dia. Asal dilaporin gimana si fulana lagi baca Al-Quran ya Allah, wah kan masya Allah itu ya. Bapak-bapak juga begitu, bebas ya. Jamaah komplek ya, jamaah Nurul Amal beda ya. Wa alaika bil muhafadzati ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha. Ya, lazimkan, biasakan untuk menjaga sholat sunnah ya, rawatib, allati arsadaka syar'u ila fi'liha, yang telah engkau diberitahu oleh syara untuk mengerjakannya, qoblal maktubati, sebelum sholat fardu, wa ba'daha, dan setelah sholat fardu. Ya, jadi
kan kita sudah dijelaskan dalam syariat agama melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang salat qabliyah duhur, qabliyah asar dan sebagainya. Nanti ada ba'diyah zuhur dan sebagainya. Ini usahakan jangan sampai terabaikan. Walaupun itu kerjaan sunnah, tapi nilai pahalanya begitu luar biasa. Ya. Termasuk qobliyah subuh ini, ya, kan pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya bila ditimbang. Jadi dunia dan segala isi-isinya ditaruh dalam satu timbangan. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholat subuh itu pahalanya lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Deposito Bapak Ibu luar biasa, begitu banyak, ya. Tapi kadang-kadang kita suka meremehkan sholat sunnah, ya. Wahdar antatasahala, ya, bitarki syai'in minha. Awas, hati-hati, jangan sampai engkau meremehkan dengan meninggalkan sholat rawatib tadi, ya, yang sebelum waktu sebelum mengerjakan sholat fardu dan setelah mengerjakan sholat fardu. Masing-masing itu kan sudah ada ketentuan dari syariat, ya. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ya. Kita sekarang ilmunya banyak, Bapak Ibu tinggal buka aja itu, ya, tanya Mbah, pakai HP, lihat dah mana sunnah rawatib muncul, mana yang muakkad dan mana yang ghairu muakkad. Jadi kalau lupa ingat itu, gitu, ya. Anak-anak kita aja yang senang baca maulid itu kalau dia nggak hafal di sini udah ada. Dia membaca maulid apa? Syimtud Duror, ya, apakah Barzanji, apakah Syaraful Anam, apakah Diba, ya, apakah Azab, ya, dan sebagainya. Bahkan yang sekarang yang dikembangkan oleh muridnya Habib Umar bin Hafiz, ya, Adiyaul Lami, kemudian juga murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari, ya, Al-Muhaddis, dia juga mengembangkan maulid-maulid yang lain, tapi semuanya bacaannya adalah puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping yang sholawat dan sebagainya. Jadi ada maulidnya Syekh Abdullah Al-Harari kemarin dibaca tuh, waktu ada saya undangan maulid di kampung-kampung itu dibaca, enak betul. Kebetulan yang baca suaranya enak lagi, gitu, ya. Kalau yang baca suaranya kagak enak, maulid apa juga kagak enak, gitu, ya. Bagus itu. Karena saya ngaji sama salah seorang muridnya Syekh Abdullah Al-Harari. Saya kagak ketemu, tapi saya ngaji sama muridnya.
Jadi wa ma fataka min hali udrin fabadir biqadaihi. Apa saja sholat rawatib ya, maupun sholat yang lain ya, luputnya kena uzur, fabadir biqadaihi, segera untuk melaksanakan qada, dibayar. Misalnya jamaah datang ke Masjid Nurul Amal ini, tiba-tiba masuk tetapi imamnya sudah takbiratul ihram. Kalau kita sholat sunnah kan tentunya akan tertinggal yang wajib. Sudah sholat wajib kita kerjakan bersama dengan imam. Nanti kalau sudah selesai kita mengqadha sholat sunnah yang tadi kita tidak dapat ya, gitu. Nggak apa-apa. Nabi itu pernah memberikan pelajaran buat kita ketika selesai sholat asar. Nabi pernah mengqadha sholat sunnah. Selesai sholat asar, Nabi mengqadha sholat asar, sunnah qobliyah asar. Jadi boleh tuh habis asar ngerjain sholat sunnah, tapi bukan ba'diyah, itu qadha sholat qobliyah gitu. Boleh. Bapak Ibu yang paham betul bahwa setelah sholat asar itu enggak ada sholat lagi, jangan main marah dulu. Boleh jadi dia mengqadha ya gitu, atau boleh jadi ada qadha fardu dan sebagainya gitu. Wa alaika bil khusyu'i fi salatika wa huduril qalbi ya, wa tahsinil qiyami wa tartili al qiraati wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wasairil arkani. Biasakan khusyuk. Jadi di dalam sholat harus khusyuk. Biasakan. Wa huduril qalbi. Nah, hatinya fokus. Ya, kalau lagi sholat udahnya khusyuk, fokus lagi. Kalau kita itu seringkali mendengar anekdot, kalau ada sesuatu yang tidak kita ingat, lupa, hendaknya sholat, selesai takbiratul ihram ingat tuh, oh kalau gitu kunci motor ditaruhnya di sana, jadi lupa. Jadi itu khusyuknya hilang, hudurul qalbinya juga hilang, ya konsentrasinya, fokusnya hilang. Gitu. Kenapa? Karena begitu ya. Tapi kalau jamaah Nurul Amal enggak, ya, ya enggak beda, beda dah. Kan apa namanya, masya Allah udah ya. Yang mau minum boleh itu ya.
wa tahsinil qiyami, dan juga bikin bagus ketika berdiri. Jadi ya selain fokus dirinya juga bagus, jangan pakai sholat goyang-goyang. Kan ada orang yang goyang-goyang itu ya, jangan tenang gitu ya. Bikin bagus itu dirinya itu. Kalau dia kondisinya uzur, waktu sholatnya duduk, ya duduknya juga bikin bagus, disesuaikan. Wa tartilil qiraati. Ya, baca Al-Qur'annya juga dengan tartil ya, biar rapi. Wa tadabburiha, ada juga penghayatan daripada bacaan-bacaannya itu ya. Kalau ada orang baca bacaan sholatnya itu rapi, ada penghayatan, maka terasa nikmat itu. Makanya orang yang makomnya semacam ini, ketika dicolek juga nggak terasa dia. Ya. Kayak Sayyidina Ali, ketika kakinya terkena anak panah, pada saat akan dioperasi untuk dikeluarkan mata panahnya itu, dia sholat. Ketika sholat nggak berasa. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang mengalami hal yang semacam itu, makomnya luar biasa. Nah, ya. Dan banyak di karangan salafus soleh itu kalau sholat nggak berasa, kadang-kadang dia baca sampai beberapa surah ya, saking nikmatnya ya. Rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai Al-Baqarah nyambung lagi itu ya, Ali Imran. Ya, begitu. Nah, kalau kita memang baca Al-Baqarah depannya doang. Wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Nah, gitu ya. Wa itmamir ruku'i was sujudi, ya. Bikin sempurna itu ruku dan sujudnya dengan rapi gitu. Wasairil arkani, dan semua rukun-rukun salat itu dilaksanakan dengan baik dan rapi, saudara. Wal muhafazati ala sunnani wal adabi allati naddabaka syar'u ilal amali biha bis sholati, dan menjaga sunnah-sunnah sholat, adab-adab sholat yang telah diberitahukan oleh syara untuk pengerjaan ibadah sholat tadi ya. Jadi sunnah-sunnahnya, adab-adab sholat diperhatikan dengan baik. Walaupun batasan orang sholat itu adalah menutup aurat. Jangan mentang-mentang laki-laki auratnya baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut, sembahyangnya, sholatnya pakai kaos kutang. Nah, walaupun aurat ketutup, nah, ada kaos kutang, dia pakai aja kaos kutang. Tahu kaos kutang? Nah, yang tidak ada lengannya itu ya. Itu adabnya nggak bagus. Nah, sekarang bandingin aja, datang ke kelurahan menghadap Pak Lurah, kira-kira diterima apa kagak? Etikanya nggak ada, adabnya nggak ada ya.
Bapak-bapak, saya mohon izin ini ya. Jadi kita ulangin besok dikit dari wa'alaika ya. Ada undangan maulid saya di Pulau Kambing ini di Baitur Rahim, yang tahlilnya itu dimulainya dari sebelum subuh. Katanya sebelum subuh tahlil, habis sholat jamaah baca maulid. Jadi saya ditunggu di Baitur Rahim Pulau Kambing, mohon izin ya. Nah, nanti dari situ ada maulid lagi di As-Solihin. Nah, maulid ada orang pernikahan ya. Ya, mohon maaf, memang lagi musimnya maulid ya. Tadi malam saya acara maulid limanya kepegang itu. Cuman yang terakhir ketinggalan saya. Cuman makan doang yang terakhir gitu ya. Ya Allah, doain biar sehat, selamat ya, Allah pelihara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.